Halo, selamat datang di Berbagi Cerita. Bersama saya Yuyu dan Halo, saya Indra. Halo Yuyu, Yes. apa kabar? Baik dong. Aku seger banget ya, aku baru mandi guys. Aduh, So. sama dong. Oh iya. Nah, episode kali ini kita punya tamu spesial. Tapi kalau misalnya kita bilang namanya siapa itu jatuhnya jadi kayak judul sinetron azab nggak gitu kan? Nggak azab sih. Tapi sinetron gitu. Nggak pakai azab ini. Sinetron Indosiar gitu ya. Oh iya, disebutkan mereknya. Nah, tamu kita kali ini adalah bekas teman kantorku, saudara sepupumu. Dan aku juga pernah sekantor sama dia. Oh benar. Bener kan? Gitu. Ya udah nggak usah nunggu lama, kita langsung undang aja ya. Cus. Oke. Hai Ki. Hai Kiki. Yudit, Indra, ketemu lagi kita. Di sini. Orang lawas ya, lawas banget. Kita ketemu tahun berapa ya Ki ya? Kapan ya, Indra? Kayaknya udah lama banget. Aku bahkan udah lupa kapan tahunnya. Faktor usia kali ya. Soalnya nggak memorable. Kamu sama Yuyu kan sepupuan, jadi ketemunya dari kecil. Kalau sama aku kan ketemunya mungkin baru 15-16 tahun yang lalu lah ya. Aduh, ya Oke ampun. Kiki, selamat datang. Boleh nggak Kiki cerita Kiki ini siapa, terus hari ini Kiki pengen cerita apa di Berbagi Cerita? Boleh banget. Nama lengkapku Rizky Aprilia Indah, panggilannya Kiki. Kemudian aktivitasku sehari-hari itu ibu rumah tangga dari 3 orang anak. Yang kebetulan salah satu anakku adalah anak spesial. Mungkin yang spesial dari hidup aku adalah aku dititipin sama Allah Sultan Zaki Al-Ayyubid. Jadi aku mau cerita tentang Down syndrome. Oke. Sultan ini berarti anak keberapa tadi Ki? Anak Kiki yang keberapa? Sultan itu yang ketiga. Oke, yang bungsu ya. Dua kakaknya itu perempuan, Sultan itu anak laki-laki yang ya ibaratnya sudah kita nanti-nantikan gitu. Plus dapat plusnya spesial lagi. Oke, jadi hari ini Kiki akan cerita tentang Sultan, anak ketiga dari Kiki, yang spesial tadi. Nanti kita dengar cerita Kiki tentang betapa spesialnya Sultan dan bagaimana kita mesti belajar cara cara menghadapi, cara mencintai Sultan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Ki ya. Oke. Ya, jadi aku mau cerita, pertama nih aku mau cerita proses kelahiran Sultan. Jadi sebenarnya waktu pas aku hamil Sultan itu, aku sendiri juga nggak tahu kalau ternyata sama Allah tuh dititipin anak istimewa, anak spesial gitu. Terus tiba-tiba pas melahirkan pun juga masih belum ngerti kalau Sultan itu spesial, karena kebetulan sendiri Sultan itu ketika lahir, biasanya ada beberapa anak-anak Down syndrome itu yang ketika baru keluar gitu dari rahim ibunya itu kebanyakan mereka tidak menangis. Nah, tapi yang terjadi sama Sultan itu menangis dan kencang, cukup kencang. Makanya jadi aku pun berasumsi, oh baik-baik aja gitu. Sampai kebetulan aku melahirkan sesar kan ya. Terus sampai aku proses pemulihan recovery dari melahirkan itu pun juga masih belum ngeh kalau ternyata Sultan itu istimewa. Yang justru menduga pertama itu adalah mamaku. Karena ketika aku bawa ke rumah, Sultan itu nggak pernah nangis ternyata. Jadi dia cenderung tenang. Bahkan untuk menyusuin pun, kalau aku tidak yang aktif membangunkan dia untuk bangun, dia tuh kerjaannya benar-benar yang tidur 24 jam tuh benar-benar tidur mulu. Kayak gitu, mamaku yang curiga. Kok boleh tanya nggak, Bu? Iya. Boleh tanya, Bu? Iya. Kakaknya Sultan itu yang pertama umur berapa waktu Sultan lahir berarti? Yang pertama umur berapa, yang kedua umur berapa? Berapa ya? Sekarang Kayla berapa?
kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu umur berapa ya? 8. 9. Itu yang pertama. Sama. Yang pertama kelas 3 SD. Terus kalau yang kedua itu umurnya sekitar 3 tahun. Oke, berarti umur 8, umur 3, terus ada Sultan gitu ya. Ya, betul. Oke, Nah, silakan jadi kalau dilanjutkan. dibandingkan sama kedua kakaknya, justru lebih aktif kakaknya dulu. Karena ya itulah seperti normalnya bayi, nangis, kalau lapar nangis, dan lain sebagainya. Sultan enggak, Sultan benar-benar yang tidur mulu. Ya udah, terus akhirnya mama curiga kan, ini nggak kenapa-napa kak, kok anaknya anteng banget gitu. Ya karena aku juga nggak ngerti kan, nggak apa-apa, ini kok ya alhamdulillah lah, jadi bisa istirahat, aku bisa recovery diriku sendiri, karena aku juga melahirkan sesar kan waktu itu. Terus sampai tiba waktunya aku kontrol sama si Sultan ini. Nah terus ketika ketemu sama dokter anak, dokter anaknya baru ngasih tahu aku, Bu, Sultan sepertinya Down syndrome. Jadi dokternya pun tidak langsung menjudge bayi ibu Down syndrome gitu, enggak. Dokternya menggunakan kata-kata sepertinya. Karena waktu itu aku sendiri juga nggak paham ya Down syndrome itu apaan. Aku pikir pertama seperti sakit flu. Jadi waktu dokter ngomong seperti itu, reaksiku, oh iya nggak apa-apa dokter, nanti insya Allah sembuh. Kata aku bilang kayak gitu, karena aku nggak ngerti kan Down syndrome itu apaan. Terus dokternya, bukan Bu, Down syndrome itu bukan penyakit, dibilang kayak gitu. Gini aja deh, nanti Ibu browsing aja dulu, cari tahu Down syndrome itu seperti apa. Kalau misalnya butuh info, nanti saya bersedia untuk konsultasi dengan Ibu, diskusi, dibilangnya seperti itu. Mungkin aku sih menangkap dokter itu menjaga ini sih, menjaga, karena kan aku ibaratnya menyusuin ya, mungkin menjaga emosiku supaya asiku tetap bisa keluar yang seperti itu. Karena jujur aja Sultan itu tidak mengalami kayak lemah otot gitu. Biasanya kan anak-anak Down syndrome itu banyak yang tidak bisa menyusuin dari ibunya. Kebetulan Sultan kayak anak normal, dia bisa menyusuin. Cuma ya itu tadi, nggak pernah nangis, itu aja bedanya. Terus ya udah begitu. Itu umur berapa waktu itu? Umur berapa? Sultan itu 3 minggu. 2 minggu apa 3 minggu ya? Lupa deh, sekitar itu pokoknya. Nah terus udah sampai rumah diskusi sama suami kan, nanya, kata dokter Sultan Down syndrome. Down syndrome itu apaan? Sama-sama nggak tahu kan kita. Ya udah terus akhirnya kita browsing lah. Ternyata Down syndrome itu adalah kelebihan kromosom. Kelebihan kromosom manusia normal itu kromosomnya itu 46. Sultan itu kromosomnya 47. Jadi kategorinya Down syndrome seperti itu kriterianya, katanya sih kelebihan kromosom. Nah, kromosom yang membelah menjadi 3, biasanya kan kromosom itu membelahnya 2 nih. Nah, kalau pada case-nya Down syndrome itu membelahnya 3 di kromosom nomor 21. Makanya kita punya tanggal Hari Down Syndrome sedunia itu tanggal 21 Maret. Jadi gitu tahu Down syndrome itu ternyata berat sih, karena kita nggak paham ya Down syndrome itu gimana. Jadi lumayan bikin aku down sih sebagai ibu. Yang pasti kepikiran itu adalah masa depan anakku bagaimana gitu kan. Karena ketika aku browsing itu Down syndrome itu deskripsinya menakutkan banget, yang apa istilahnya itu mengalami retardasi mental, terus habis itu keterlambatan tumbuh kembang. Wah pokoknya mengerikan banget deh, bener-bener down banget ketika tahu Sultan itu Down syndrome. Nangis lah, bercucuran air mata. Karena nggak paham kan, bener-bener bingung dilemanya ibu-ibu lah. Aduh ini anakku ini kenapa bisa begini. Tapi alhamdulillah suami menguatkan sih. Jadi selama aku down itu dia benar-benar yang nggak terlihat nggak terlihat takut, nggak terlihat ragu. Dia
waktu aku tanya, kok kamu bisa setenang itu sih? Anak kita tuh Down syndrome. Aku ngomong kayak gitu sama dia. Terus jawabannya dia, terus kenapa? Kalau kamunya sudah bingung, kamunya udah takut, kalau aku takut, siapa yang nemenin kamu? Jawaban dia kayak gitu. Kayak gitu. Terus, tapi dari suami sih, alhamdulillah dia berusaha ini sih, bikin support system untuk aku sih. Jadi yang pertama tuh ya dari suami sendiri sih memang. Jadi dia tidak berusaha menyalahkan aku, tidak berusaha menyalahkan situasi. Ya tetap dia berpikiran anak itu titipan dari Allah dan yang diberikan sama kita itu adalah pasti yang terbaik buat kita. Jadi itu terus yang selalu diomongin ke aku. Nggak usah mikirin soal masa depan. Masa depan itu haknya Allah yang nentuin. Kita tugasnya itu adalah membesarkan, bilang kayak gitu. Jadi ya sudah kita lakukan yang semampu kita. Kalau kita dikasih sultan dengan kondisi Down syndrome seperti ini, percaya aja kita pasti kemudian. Jadi tahapan selanjutnya yang kita lakukan memperkenalkan Down syndrome itu pada keluarga besar. Nah itu lumayan bikin deg-degan juga tuh. Takut ada penolakan dari keluarga. Jadi yang pertama ya yang pasti keluarga inti lah, ibu, bapak, mama, sama papa. Jadi kita ceritakan kondisi Sultan. Takut sih sebenarnya, aku sebagai ibu jujur takut sih. Karena di keluarga kita nggak ada yang Down syndrome kan. Cuma ya ada Sultan mau nggak mau kan tetap harus diperkenalkan. Ternyata dari mereka tanggapannya positif banget gitu. Nggak apa-apa katanya gitu. Nggak apa-apa, ya itu rezeki kamu. Mereka mikirnya seperti itu. Kamu dititipin pasti karena kamu mampu. Ya alhamdulillah mereka responnya bagus. Jadi mungkin itu juga yang membuat aku jadi lebih cepat menerima kenyataan. Gitu. Terus yang berikutnya lagi, setelah aku support system dari keluarga dapat, balik lagi yang harus aku kejar tuh ya kebutuhan dasar anak sih. Jadi sama aja sih kayak kita orang normal lainnya tuh kan kita tuh maunya dicintai ya kan, maunya dihargai sama orang lain, kemudian maunya kita juga diterima sama orang lain. Jadi ya itu dulu yang aku lakukan. Cuma sebelum masuk ke anak, kalau menurut aku dan suamiku yang perlu melakukan kebutuhan dasar ini itu adalah kita sendiri, diri kita berdua itu sebagai ibu bapaknya. Jadi yang pertama yang pasti aku harus menerima dulu kondisinya Sultan. Jadi dari diriku pribadi tidak ada denial, tidak ada kok begini ya anakku ya, kok begitu ya. Jadi aku menerima apa adanya Sultan gitu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya aku terima gitu dan aku syukurin. Terus habis itu aku juga menghargai diriku sendiri lah, menghargai diriku sendiri. Ya balik lagi flashback ketika aku hamil, aku melakukan yang terbaik yang aku bisa, makan makanan bergizi yang seperti itulah. Ya kalau ternyata dapatnya spesial, ya itu bukan iniku lagi, udah bukan keputusanku, itu dari Allah kan yang nentuin kan. Jadi ya udah, aku menghargai diriku sendiri bahwa aku tuh mampu gitu. Terus yang berikutnya lagi kebutuhan dasarnya itu ya dicintai itu. Jadi aku mendapatkan support system dari suami, dapat support system dari keluarga, beres. Buat aku sih gitu, beres semuanya. Jadi yang berikutnya ya udah aku melakukan hal itu ke anakku. Jadi aku menerima Sultan apa adanya, aku menghargai Sultan dengan tidak membandingkan dia dengan bayi-bayi yang lain. Kemudian aku mencintai dia ya selayaknya cintanya ibu sama anak itu tanpa ada perbedaan dengan kakak-kakaknya, ya itu yang bisa aku lakukan. Lumayan ngebantu sih, itu ngebantu banget, bukan lumayan lagi, itu amat sangat membantu deh. 3 hal itu benar-benar, pokoknya tuntaskan masalah di diri kita dulu sih sebenarnya, baru habis itu kita lakukan yang terbaik untuk anak, itu akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita sama urusan kita sendiri aja belum beres gitu. Masih ada denial, susah juga sih sebenarnya untuk membantu tubuh kembangnya kan, terutama. Sebenarnya kalau dari usia, Sultan kan sekarang umurnya 5 tahun ya. Dari umur 5 tahun itu aku sebenarnya lebih banyak ke lingkungan sih.
Artinya aku juga tidak ingin memanjakan Sultan dengan kenyamanan di rumah. Jadi aku juga memperkenalkan Sultan dengan lingkungan yang kalau dia jatuh, ya apa yang harus dia lakukan itu juga aku perkenalkan gitu. Jadi tidak selalu harus aku bantu gitu, enggak. Jadi aku memperlakukan dia senatural mungkin, selayaknya manusia itu bagaimana gitu. Jadi dia harus belajar jatuh, dia ya belajar sakit, dia harus kenal sakit juga gitu. Jadi ya aku tidak berusaha, kan kadang-kadang ada beberapa orang tua tuh yang ketika punya anak spesial itu justru apa sih istilahnya itu seperti terlalu melindungi gitu kan. Ya, terlalu protek. Kalau aku sih enggak sih, justru aku mengenalkan Sultan ke banyak orang. Jadi di usia dia yang 2 tahunan gitu udah aku bawa kemana-mana sih Sultan, udah aku ajak keluar kota, aku ajak juga. Jadi apa sih, pernah tempat ada kejadian itu pandangan ini ya, pandangan remeh gitu ya dari orang lain, itu pernah juga ngalamin, ih anaknya kok gitu sih ya, itu pernah juga. Tapi ya balik lagi ke itu tadi sih, karena aku udah menerima Sultan apa adanya, aku nggak baper gitu. Oke, kan ya itu kan ketemu dengan orang yang tidak dikenal dan memandang Sultan istilahnya dengan sebelah mata. Nah, sebenarnya benar sih kalau Kiki bilang, aku jadi nambahin, dia tidak bisa untuk terus selalu dilindungi, berada di zona nyamannya dengan keluarga-keluarga yang tahu dia dan menyayangi dia dan menerima dia. Nah, di dunia ini kita akan hidup dengan orang banyak sekali, macam-macam. Nah, salah satunya tadi kayak ada orang yang melihat Sultan yang sebelah mata. Nah, tapi mungkin ke Kiki ada nggak sih kayak cara untuk mengenalkan Sultan ke ini loh, orang di luar kenyamanan yang dia kenal selama ini gitu? Kalau caranya nggak ada sih, Dit. Aku cuma ya itu tadi nggak membedakan Sultan sama kakak-kakaknya. Jadi ya kalau aku pergi aku bawa, ketika ada orang yang melihat Sultan dengan sebelah mata, kalau dia bertanya akan aku jelaskan. Tapi kalau misalnya dia cuma sekedar ngelirik dengan pandangan sinis gitu, aku sih nggak baper juga gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku beranggapannya seperti itu, karena belum kenal, ya wajar orang akan melakukan hal seperti itu gitu. Karena aku sendiri pun balik lagi ke aku, ketika aku dibilangin Sultan itu Down syndrome pun aku juga sempat ada denial dari diri aku kan. Jadi aku juga tidak menyalahkan orang lain jika punya pemikiran yang seperti itu gitu. Oke Ki, thank you tadi udah cerita bagaimana suasana awal-awal ketika Sultan ada gitu ya. Terus Kiki juga udah sampaikan tiga hal dasar. Kiki tadi bilangnya kebutuhan dasar gitu ya, untuk menerima, menghargai dan mencintai. Dan rupanya 3 hal ini nggak cuman ke anak aja, tapi bahkan sebelum diterapkan ke anak kita, itu juga mesti diterapkan ke kita sebagai orang tuanya. Kita mesti pertama-tama menerima diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, dan juga mencintai diri kita sendiri sebelum kita bisa melakukan hal yang serupa ke anak kita, gitu ya Kia. Betul sekali. Sekarang boleh nggak Kiki lanjutin tuh, ada 3, setelah 3 itu apalagi yang dari pengalaman Kiki yang Kiki merasa penting dan perlu dan harus dilakukan sebagai orang tua? Silakan Kiki. Jadi setelah beres 3 kebutuhan dasar itu ya, buat aku dan si Sultan sama suami, itu baru deh kita melakukan namanya tahapan-tahapan medis ceritanya. Yaitu tadi seperti yang dokternya bilang, kalau ibu pingin diskusi, ibu boleh hubungin saya kapan aja. Itu yang saya lakukan akhirnya. Jadi ya udah akhirnya cari tahu sama dokter anak pertama ya, dokter anak apa aja sih tahapan yang harus aku lakukan untuk membantu tumbuh kembangnya Sultan. Terus sama dokter diarahin tuh, yang pertama tuh ibu harus periksa jantung. Biasanya anak-anak Down syndrome tuh punya masalah dengan jantung bawaan, PJB istilahnya seperti itu. Kemudian harus melakukan serangkaian tes lah, tes kesehatan mulai dari kelenjar hormon apa ya namanya, aku lupa.
Iya, tiroid. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah Sultan melakukan serangkaian medical test. Salah satunya ya tes tiroid itu. Kemudian kalau case-nya Sultan, alhamdulillah normal sih. Jadi tahapan berikutnya lagi, aku masuk ke pemeriksaan jantung. Wah, gila, ini di sini nih benar-benar yang namanya mental ibu itu diuji banget. Bayangin aja, bayi masih merah, harus dibawa ke dokter jantung. Karena beberapa kali pemeriksaan itu, dokter anak itu mengatakan, Bu, sepertinya jantungnya Sultan ini ada sesuatu. Cuma kan dokter nggak bisa ngasih tahu apa ya, jadi dirujuklah ke dokter spesialis jantung. Nah, karena aku melihat beberapa case-nya Down syndrome itu ada yang operasi jantung dan lain sebagainya, itu benar-benar menakutkan sekali buat aku. Nggak tega gitu rasanya ngeliat bayi masih kecil harus diobok-obok gitu kan, dioperasi, gitu-gitulah pokoknya. Baper lagi deh aku. Jadi nangis yang kayak gitulah pokoknya. Tapi ya kata suami sih, kamu harus kuat. Kalau kamu lemah, Sultannya juga akan ikut lemah karena kamu ibunya, bondingnya itu dari kamu juga, dibilang kayak gitu. Jadi ya udah, ya aku melewati serangkaian pemeriksaan tes kesehatan itu, bawa Sultan ke dokter jantung itu benar-benar, pokoknya buat aku menakutkan banget sih, takut mendengar diagnosa ini sih harus dioperasi gitu, menakutkan banget buat aku. Tapi alhamdulillah Sultan aman gitu. Jadi kata dokter jantungnya, bagus kok Bu jantungnya, insya Allah anaknya kuat, dibilang kayak gitu. Ya udah, terus habis itu melewatin serangkaian tes lagi yang namanya untuk pendengaran yang seperti itu. Cuma kalau untuk case-nya Sultan, kata dokter sih kemarin itu belum bisa dilakukan ketika masih bayi karena harus nunggu respon dia ketika agak lebih besar gitu. Jadi ya udah aku skip untuk tes pendengaran dulu. Jadi begitu tahu Sultan aman secara kesehatannya, yang aku kejar berikutnya adalah terapi sih untuk membantu tumbuh kembangnya. Jadi sebenarnya untuk Down syndrome itu yang pertama kali aku lakukan itu terapinya itu terapi sentuhan sih, bonding dulu antara ibu dan anak gitu. Terus mulai aktif terapi itu yang pertama itu visio. Terus aku juga kebantu sama ketemu sama komunitas sih, komunitas Down syndrome. Jadi alhamdulillah banget sekarang itu kan informasinya banyak ya. Jadi ketika tahu Sultan itu Down syndrome, suami aku tuh cari support system melalui komunitas juga. Setelah kita yang di dalam internalnya udah kuat, kita coba ke eksternal. Jadi aku gabung ke POTATS. POTATS itu Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome. Di Kalimantan sini, ada di Jakarta, di Kalimantan juga ada. Jadi aku gabung ke situ, wah itu dapat banyak banget informasi tentang apa aja yang harus aku lakuin, terus untuk tumbuh kembangnya bagaimana, itu banyak kebantu dari situ juga. Jadi ketemu sama ibu-ibu yang dititipin anak-anak spesial itu buat aku ini banget deh, yang tadinya kayak beban sekarang jadinya berasa kayak anugerah karena aku bisa belajar banyak dari orang tua yang lain gitu. Dan ternyata banyak ya kriteria anak-anak spesial itu, ternyata banyak, nggak cuma Down syndrome, ada autis, terus ada CP, cerebral palsy, dan setiap jenis itu juga setiap diagnosanya itu punya tantangannya masing-masing. Di situ sih aku jadi belajar banyak bersyukur sih. Luar biasa banget lah perjuangannya orang tua yang dititipin anak-anak spesial itu. Ngerasanya aku nih bukan apa-apa gitu, terus jadi ingat yang waktu aku melo-melo kemarin itu, pokoknya aku lebay gitu. Pokoknya inilah benar-benar salah satu fase hidup yang banyak banget ininya deh, banyak banget pelajarannya buat aku, buat suamiku,
Bahkan buat anak-anakku, kakak-kakaknya Sultan itu luar biasa banget. Nggak akan aku dapatkan kalau seandainya aku nggak punya Sultan gitu. Tapi ya si Sultan itu kan aktif banget juga. Jadi ya oke, dia ya kalau memang secara fisik anak Down syndrome kan memang penampilannya secara fisik akan terlihat berbeda ya. Jadi salah satu ciri-ciri anak, jadi waktu pas aku diskusi sama dokter anak, itu beliau tuh menyampaikan beberapa ciri-ciri anak-anak Down syndrome. Salah satunya itu simian line. Simian line itu garis di tangan ini. Jadi kalau Sultan itu kedua tangannya garisnya itu cuma satu. Ini. Bisa kita punya 3 kan ya? Ada 3. Ya. Nah itu jadi dokternya itu salah satu mengambil kesimpulan Sultan Down syndrome salah satunya dari garis tangan itu. Garis tangan itu karena ya itu tadi seperti yang Yudit bilang kan secara fisik wajahnya juga nggak terlalu kelihatan Down syndrome kan Sultan itu. Tapi nggak bisa dipungkirin dari tangan ini kelihatan, dari tangan itu kelihatan. Terus dari matanya Sultan itu agak menjorok ke atas gitu deh. Kalau orang-orang nyebutnya apa ya dulu tuh ya Mongolian ya, Mongol. Nah, itu di internet itu nyebutnya Mongol. Nah itu juga ada di Sultan. Jadi garis matanya itu agak menyipit ke atas gitu. Terus yang paling ketara banget waktu lahir itu Sultan itu di leher itu kayak punya lemak yang berlebih gitu. Jadi gitu ya. Jadi di belakang lipatan lehernya itu tebel banget gitu. Ya itu dia aku juga nggak ngerti sih itu kenapa gitu. Tapi yang terjadi sama Sultan begitu sih. Sama ya itu tadi dari tumbuh kembangnya itu juga kelihatan sih yang jarang nangis, lebih banyak tidur, yang kayak gitu. Itu kelihatan banget. Semakin dia besar itu akan semakin kelihatan banget tumbuh kembangnya itu tertinggal dibandingkan anak-anak yang lain itu kelihatan. Yang jalan terus habis itu duduk. Cuma alhamdulillah Sultan itu nggak ngalamin lemah otot yang parah gitu, enggak sih. Kalau aku bilang malah nggak ngalamin lemah otot kali ya Sultan tuh ya karena dia tuh bisa menyusuin kayak anak normal tuh bisa menyusuin. Makan tuh nggak ada pantangan. Artinya mau makanan yang kasar, mau makanan yang lembut itu bisa Sultan lakukan dengan baik itu. Makanya dokternya juga ini banget deh bagus nih Bu, alhamdulillah progresnya bagus bilang kayak gitu. Cuma memang waktu bayi itu berat badannya agak keteteran aku ngejarnya karena kan nggak bisa disamakan kayak bayi umumnya gitu kan. Jadi ternyata memang untuk berat badan Down syndrome itu ada kriterianya sendiri juga ternyata. Jadi kita nggak bisa berpatokan sama berat badan bayi pada umumnya gitu. Jadi memang penting sih buat aku bertemu dengan menjalin komunikasi dengan dokter-dokter spesialis itu penting banget. Terus aku juga amat sangat berterima kasih dengan dokter anak pada saat aku baru melahirkan itu. Dia benar-benar mensupport aku, memberikan aku inilah rehat lah. Setelah aku melahirkan itu dia tidak langsung memberikan aku info yang mungkin akan membuat aku down gitu, enggak. Jadi dia benar-benar yang menjaga emosiku, benar-benar dijaga banget sama dia supaya aku tetap bisa memberikan ASI yang terbaik untuk Sultan gitu. Oke Ki, jadi tadi udah 3 kebutuhan dasar. Terus menurut Kiki ada juga 3 faktor lagi selain kebutuhan dasar yang sebaiknya dilakukan ketika memiliki anak Down syndrome. Yang pertama adalah banyak-banyakin kenalan dengan dokter-dokter spesialis supaya ilmunya benar gitu ya. Terus yang kedua adalah mulai melakukan terapi. Tadi Kiki cerita berbagai terapi yang sudah dan masih dilakukan. Dan yang terakhir, yang nomor 6 itu yang sangat penting, sangat matter, sangat bermakna buat Kiki adalah ketemu dengan komunitas yang memiliki concern yang sama. Tadi Kiki menyebut soal POTATS, perkumpulan orang tua anak Down syndrome gitu ya.
Jadi sejauh ini udah ada 6 hal yang Kiki sampaikan. Nah, boleh nggak terakhir nih, Kiki sampaikan kesimpulan atau pesan atau apapun terkait dengan topik kita hari ini tentang anak Down syndrome. Silakan Kiki. Yandra. Jadi buat aku ternyata punya anak spesial itu memang betul-betul spesial, tidak hanya spesial untuk anaknya tapi untuk orang tuanya juga. Banyak sih, banyak ini banget lah, banyak pelajaran hidup yang justru aku dapatkan itu dari Sultan. Namanya Sultan itu Sultan Zaki Al-Ayyubi. Inspirasinya itu dari pejuang sih, nama pejuang Islam di agamaku gitu kan. Aku nggak nyangka kalau anakku tuh ternyata akan menjadi seorang pejuang juga di saat dia masih bayi gitu. Benar-benar berjuang untuk tumbuh kembangnya, berjuang untuk dia survive di hidupnya dia, di awal-awal kehidupan dia. Itu benar-benar nggak pernah kepikiran sama sekali. Aku nama itu mikirnya nanti kalau dia besar gitu kan, ketika dia sudah besar dia akan berjuang untuk hidupnya. Tapi ternyata sama Allah dikasihnya dari dia masih bayi pun dia sudah berjuang gitu. Jadi luar biasa sih kalau buat aku. Kuncinya sebenarnya sabar sih, nggak nyangka. Salah satu ilmu yang bisa aku dapat dari Sultan tuh ya aku harus belajar untuk lebih sabar sebagai orang tua. Terus kalau dari aku sama suami sebagai orang tua sih, saat ini yang bisa kita lakukan itu adalah mensupport untuk tumbuh kembangnya Sultan. Oke, Kiki, terima kasih udah bercerita dengan kami di berbagi cerita mengenai Down syndrome. Apa yang harus dilakukan? Ada basic needs dan segala macamnya tadi sudah di wrap up dengan Indra dan juga ada pesan-pesan cerita Kiki menarik lah ya. Oke, itu saja berbagi cerita kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Down syndrome dan mungkin kita bisa menjadi support system yang baik, tidak judging, tidak memandang sebelah mata untuk mereka yang memiliki special kromosom seperti teman-teman Down syndrome kita di luar sana. Bisa ada IG-nya @potas ya, potas tadi POTADS. Kalau mau tanya-tanya langsung dengan Kiki juga bisa. IG-nya nggak hafal, kita cantumin di sini aja. Oke, itu saja kali ini. Sekali lagi Kiki, terima kasih banyak. Stay safe, tetap semangat, tetap mencintai Sultan, membantu menjadi support system. Dan terima kasih. Bye-bye. Thank you Kiki. Sama-sama.